Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para yogi semua. Pada hari ini, saya akan membawakan Yin Yoga, di mana Yin Yoga ini sebenarnya adalah request dari pagi-pagi yoga. Kita mulai, gerakan awal yang biasanya saya lakukan adalah saya akan melakukan grounding terlebih dahulu. Yuk, silakan didekatkan props-propsnya seperti balok yoga, kalau memang ada balok, kalau tidak ada balok boleh gunakan tisu karena kita semua di rumah saja. Jadi, boleh menggunakan balok tisu, terus itu sediakan bantal dan guling kalau tidak ada, perlengkapan kayak saya bantal yoga kayak gini, tidak masalah gunakanlah bantal dan guling dan kemudian sediakanlah balok yoga. Dan juga kalau memang agak sensitif dengan dengan lututnya, boleh juga sediakan juga, selimut ataupun juga handuk ya untuk menopang lutut. Kadang-kadang ada beberapa gerakan nanti yang akan menggunakan lutut. Oleh karena itu tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja gerakan awal kita, yaitu yang pertama sekali adalah bermeditasi. Ya, pertama boleh, kalau bisa ganjel kita punya pantat kita, bokong kita dengan balok yoga ataupun dengan bantal atau gulingnya sebagai menopang kedua lutut kita usahakan membumi kepada lantai ini. Tujuannya adalah sangat bagus, tujuannya kita adalah menyerap energi bumi, hal-hal positif masuk ke tubuh kita. Jadi kita secara tidak langsung juga mentransfer energi-energi kita kepada alam semesta, yaitu entah itu positif maupun negatif. Ya, kemudian tarik nafas, ketika tarik nafas, bayangkan seolah-olah tulang punggung kita menjadi lurus. Coba tarik nafas, inhaling, punggung kita terus lurus, kemudian pejamkan kedua matanya. Kedua tangan boleh diletakkan di samping kiri dan kanan lutut kita, atau juga boleh terbuka seperti ini, boleh seperti mudra. Atau juga boleh kalau emang merasakan nafas kita, kembang kempis perut kita, tangan sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah. Rasakanlah sensasi nafas tubuh, di mana nafas ini adalah sebagai dasar juga untuk latihan yin yoga kita. Nanti ketika pada saat melakukan gerakan, kita akan kembali ke nafas kita. Tahan di sini. Rasakan sensasi tubuh ketika para yogis bernafas, tarik nafas, punggung kita tegak, buang nafas, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Kita akan stay di sini beberapa saat.
Perlahan buka matanya. Kemudian boleh geser dia punya balok yoganya. Sebentar, saya kecilin dikit volume ininya ya. Oke. Kemudian kita lakukan langsung pose awal yaitu toe pose, yaitu kita men-stretching-kan kita punya jari-jari telapak kaki kita. Yaitu bagaimana caranya? Pertama kita akan lakukan, saya akan membelakangin sebentar seperti ini. Ya, boleh bersimpul ya. Jadi kita men-stretch-kan kita punya jari-jari kaki kita. Kita tidak lama berada di sini. Jadi ini contoh yang dari belakang, kalau ini contoh dari depan seperti ini ya. Kalau misalkan seperti ini akan terasa sakit sekali luar biasa, boleh lakukanlah seperti ini. Ya, silakan langsung masuk. Saya akan memberikan alternatif yang lain, boleh menggunakan 2 balok. Kemudian boleh seperti ini. Seperti ini juga boleh ya, satu sisi. Bagi yang seperti ini nanti saya akan kasih aba-aba untuk keluar masuk ke menit. Ya, tahan. Tahan, saya paham ini adalah suatu gerakan yang sangat tidak disukai disebabkan toe pose ini gerakan men-streskan jari-jari kaki ini seperti berasa kayak merasakan tulang patah. Asal tuh para yogis ketahui kalau gerakan ini sangat kali menstimulasikan meridian tubuh kita menuju kepala. Kalau para yogis tahu biasanya kalau memang pernah sering pergi ke refleksiologi, biasanya di-stretch-kan itu adalah jari-jari kaki kita, maksudnya dipijat-pijat di telapak jari-jari kita dan jari-jari kita, di mana setiap dari jari-jari kaki kita itu terhubungkan, terkoneksikan, entah itu jantung, kepala kita, ginjal kita. Jadi kadang-kadang kalau orang refleksiologi kaki, dia akan tahu, oh kamu kurang minum. Bagi teman-teman yang seperti saya, boleh ganti kakinya ke arah sebaliknya. Jadi pelan-pelan geser. Bagi yang teman-teman bersimpul lutut, boleh juga alternatifnya tuh boleh kedua tangannya diletakkan di bawah seperti ini ya. Jadi cari yang nyamannya buat diri teman-teman semua, yogis semua, yang mana yang enak buat teman-teman, yang buat para yogis ya. Jadi silakan dipilih, boleh seperti saya kayak gini. Saya memilih seperti ini karena saya ingin merilekskan. Jadi kembali lagi ke yang saya jelaskan di awal yaitu meridian. Jadi oleh karena itu saya sangat menyarankan gerakan pose ini untuk satu, ini juga memberikan kekuatan strength, kekuatan power juga pada saat kita melakukan standing pose. Salah satunya yang paling terpenting itu adalah balancing pose. Kalau misalkan para yogi sering melakukan gerakan hatha atau vinyasa, astanga, ini adalah kunci yang paling terpenting. Kita bertumpu di jari-jari kaki. Ya, silakan rilis semuanya, di rebound, boleh digeser perlahan-lahan, kita transisi, kita rebound. Rebound artinya adalah kita menetralkan ya. Jadi kita menetralkan dengan cara bersimpul lutut kembali seperti ini. Perlahan-lahan, kedua tangan kita letakkan di samping, kemudian kalau bisa angkat punya lututnya silakan diangkat seperti saya. Kalau tidak bisa diangkat, tidak apa-apa, cukup seperti ini pun juga sama. Rebound adalah hal yang paling terpenting dalam yin yoga. Berarti kita menetralkan setiap gerakan pose kita dan juga untuk melihat reaksi tubuh-tubuh kita. Jadi bukan hanya sekedar gerakan begitu saja, tetapi kita melihat dalam yin yoga, kita melihat ke dalam diri kita. Oke, langsung kita akan masuk ke gerakan berikutnya. Jadi pada hari ini saya akan lebih fokusnya dari bawah menuju ke atas. Jadi secara perlahan-lahan 1 jam ke depan kita akan memulai dari bawah menuju ke atas. Oke, pose selanjutnya adalah saddle pose. Jadi di saddle pose ini saya akan melakukan satu sisi dan satu sisi. Ya, pertama boleh ini salah satu alternatif yang saya bisa berikan boleh seperti ini.
ya, seperti ini. Kalau kepengen challenge lagi, boleh ininya dipegang, tangan kirinya diangkat, menyentuh ke sana, silakan. Ya, tapi ingat, kita akan bertahan selama 5 menit. Jadi di sini saya membawa dalam gerakan ini agak cukup lama. Jadi saya kasih alternatif dulu, boleh seperti ini. Kalau memang nggak bisa, boleh menggunakan beltnya ya. Saya lihat tahu belt saya di mana. Ini beltnya. Kalau tidak bisa seperti itu, boleh gunakan beltnya seperti ini. Ya, seperti ini juga boleh ya. Jadi tangan kalau nggak ketutup ya. Jadi boleh seperti ini. Jadi pandangan kita menuju ke sebelah kiri. Silakan. Boleh kalau memang fleksibel, go ahead. Kalau mau pegang di sini cukup lama, go ahead ya, nggak masalah. Jadi selain menstreskan untuk men-stretch-kan untuk daerah samping susu tubuh kita di sini dan juga untuk paha kita. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dalam gerakan yin ini, yaitu bisa dikatakan saddle pose. Ya, seperti ini juga boleh. Kalau saya sih memilih seperti ini saja. Terus bagi yang merasa ini kurang nyaman, aduh aku tidak suka pakai belt, it's okay, atau saya nggak punya belt di rumah, tidak masalah, boleh menggunakan balok yoganya, boleh seperti ini. Ini pun juga boleh, ya. Nah, ini juga boleh. Pandangannya tetap lurus ke arah sana. Seperti ini juga boleh. Aku kok kurang nyaman ya, lututku terasa sakit. Gunakanlah props apapun yang ada di sekitar kita. Jadi semaksimal mungkin boleh ya, seperti ini juga boleh. Terus saya tidak nyaman seperti ini. Ya udah, boleh gini deh, saya kasih alternatif. Jadi bukan sisi samping sini yang kita dapatkan, tetapi kita jadinya lebihnya dari ke punggung kita karena nggak setiap orang sama ya bentuk tubuhnya, terutama oleh karena itu listen to your body. Jadi dengarkanlah tubuh kita. Tubuh kita mau seperti apa, lakukan. Fokus utama saya adalah ini, quad. Jadi muscle dari quad kita. Jadi boleh menyamping sini bonusnya ini. Kalau mau ke depan ini bonusnya punggungnya. Jadi silakan para yogis pilih mau yang seperti apa. Silakan kita sudah masuk ke menit ke 3 menit, sisa 2 menit lagi ke depan. Jadi dipilih saja yang mana yang nyaman buat para yogis semua. Boleh menggunakan gulingnya, seperti ini, go ahead. Ya, boleh juga aku nggak mau begitu, aku mau begini, mau pakai belt, go ahead lagi. Saya tidak suka pakai belt, saya lebih nyaman menggunakan seperti ini. Jadi sekaligus saya menstreskan di sini saya, karena saya merasa hari ini agak sedikit kurang nyaman di daerah sekitar pinggiran tubuh saya. Jadi secara tidak langsung saya menstreskan untuk daerah pinggiran tubuh saya dengan menggunakan menopang kepala saya dengan tangan kanannya, tangan kirinya memegang ke sebelah kiri. Ini sudah cukup terasa bagi saya dan secara tidak langsung pun juga menstimulasi untuk jantung saya karena kita ada namanya pembukaan di sekitar dada kita. Oke, tinggal 1 menit lagi, rasakan kembali nafasnya, kembang kempis perutnya, ketika rasa sensasi muncul, inhaling dan exhaling. Oke, ternyata waktunya udah selesai. Lanjut ke arah sebaliknya. Jadi, kalau misalkan kakinya salah, misalkan kiri diluruskan karena dilakukan, it's okay, oke? Tidak masalah. Yang jelas dilakukan kedua-duanya. Jadi yin yoga itu tidak harus kanan-kanan gitu, enggak. Jadi ikutlah sesuai dengan tubuh para yogis semua ya. Saya lipat kaki sebelah kanan saya luruskan kaki sebelah kiri saya ya. Sekarang saya pengen lagi melakukan stretch kan untuk daerah samping tubuh saya sebelah kiri. Jadi boleh juga jangan taruh di sini ya. Tadi saya sakit banget naruh sini. Sebaiknya taruh dekat paha aja. Jadi gini juga enak. Duh, kalau kurang nyaman ya. Kaku banget sebelah kiri saya. Lihatlah perbedaan tubuh saya. Antara kiri dan kanan saya pun saya tidak merasa nyaman di sisi sebelah kiri saya. Saya tidak tahu, malahan kayaknya sebelah kiri saya tadi itu ketika saya melakukan ke arah sebelah kanan, badan saya terasa nyaman sekali. Nah, itulah perbedaan tubuh setiap orang. Oleh karena itu, janganlah kita berusaha membandingkan tubuh kita dengan orang lain. Biasanya kan kita ini memiliki kecenderungan suka membandingkan diri kita terhadap orang lain. Oleh karena itu,
sangat penting sekali tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri kita otentik seperti apa adanya, jangan seperti orang lihat diri kita. Karena kalau kita memenuhi keinginan orang lain, itu juga belum bisa memenuhi keinginan mereka juga. Akhirnya kita bisa menjadi diri kita yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan kita pun tidak nyaman terhadap diri kita. Bayangkan aja kalau kita punya tubuh yang seutuhnya seperti ini antara kiri dan kanan saja tidak balance. Oleh karena itu, terimalah diri kita sebagaimana adanya, seutuhnya diri ini sebagaimana adanya. Karena kita hari ini adalah hari bulan purnama, di mana kita melihat ke dalam diri kita sendiri, melihat kesejatian diri kita sendiri dalam gerakan yoga asana. Ya, tinggal beberapa saat lagi, 3 menit. Kalau misalkan capek, boleh dirilis seperti saya, karena saya merasakan capek sekali, boleh seperti ini. Dan kemudian yang penting, yang paling terutama adalah kita merelekskan tubuh kita. Kembali lagi ke nafasnya, kembang kempis perutnya. Kita sudah 2 menit berlalu di sini. Saya paham, sudah ada rasa yang mulai berkeliaran dan merasakan, "Aduh, lama sekali ini gerakan." Cobalah untuk mengajak pikiran itu untuk berada saat ini. Sadarilah selalu saat ini saya sedang apa, yaitu saya melakukan gerakan yoga yin yoga, yaitu kembali ke dalam diri saya seutuhnya, kesejatian diri saya. Bersama dengan nafas melakukan penyadaran terhadap diri ini sebagaimana adanya. Jadi secara tidak langsung kita menstimulasikan yaitu untuk batin atau badan kita, kemudian juga kita juga memberikan nutrisi kepada batin kita sendiri. Jangan khawatir menahan pose ini apakah memberikan efeknya. Ya, efeknya setelah kita rebound. Rebound artinya kita menetralkan tubuhnya, kita mengembalikan tubuh kita ke posisi semula, dan biarkan fascia-fascia dalam tubuh kita menyebar, mengalir, dan aliran energi kita yang mungkin tadinya sempat terhentikan menjadi lebih nyaman. Kembali lagi, kalau teman-teman terasa tidak capek lagi dan mau coba taruh di atas kepalanya, silakan kayak seperti saya ini. Jangan khawatir, apabila terasa tubuh ini tidak nyaman, keluarlah dari pose itu, izinkan tubuh ini. Oke, rilis perlahan-lahan, rilis perlahan-lahan, rilis perlahan-lahan, rilis. Kemudian bawa kakinya disatukan ke depan, mungkin digoyang-goyangkan kanan kiri, buka tutup. Kemudian boleh lengkungkan tubuh kita seperti ini sebentar. Rasakan sensasinya, apa yang dirasakan. Mungkin tidak terasa di bagian pahanya, tapi terasa di bagian tubuhnya, bagian sampingnya. Jadi setiap orang memiliki rasa yang berbeda-beda. Jangan disamakan, "Oh, aku rasanya beda ya," gitu. Tidak ya. Oke, sekarang kita akan teruskan dengan yaitu dragonfly. Itu kita buka kaki kita selebar mungkin, dragonfly. Boleh seperti ini. Boleh point, boleh, boleh
boleh extend, boleh point ya. Jadi point extend. Jadi terserah saja, boleh dipilih yang mana yang nyaman buat tubuh para yogis semua. Kalau saya memilih seperti ini, alternatif, aduh kalau ini saya tetap lekuk gimana? Tidak ada masalah, boleh gunakan baloknya atau bantalnya atau gulingnya untuk menyangga seperti ini juga tidak apa-apa. Kembali lagi teman-teman yang fleksibel sampai kalau saran saya supaya bertahan 5 menit cobalah perlahan-lahan. Coba seperti ini perlahan-lahan, kalau tahan lagi kalau misalkan tubuh ini sudah nyaman untuk diluruskan, turun lagi pelan-lahan. Ya, izinkan tubuh ini sendiri secara otomatis. Ketika pada saat kita melakukan yin yoga, otomatis kita mensimulasikan fascia-fascia. Apa itu fascia? Fascia adalah sebuah jaringan tubuh kita. Saya sampai kelupaan memberikan pose alternatif. Kalau ini agak susah buat para yogis semua, boleh lututnya dilekukan seperti ini. Ini juga sama, ya. Jangan khawatir, ini juga sama. Sama banget karena target area saya adalah ini saya, hamstring. Ya, jangan khawatir, jadi ini pun juga sama. Kalau mau lurus pun juga boleh, sah-sah saja. Nah, kembali ke sini, jadi perlahan-lahan boleh turunkan, boleh pejamkan kedua matanya, rasakan tubuhnya, dengarkan suara saya. Ketika ada suatu pikiran, "Aduh, lama banget, kerasa tidak nyaman," kembalikanlah kembali ke saat ini, sadarilah selalu nafas kepada para yogis semua. Apabila para yogis ingin mau sampai ke bagi yang fleksibel tubuhnya, ataupun yang tidak berasa hamstringnya terasa sakit, tidak apa-apa, kembalilah kepada nafas ini. Anggaplah kita sedang melatih kesadaran kita, awareness kita, itu yang paling terpenting. Jadi kita melatih kesadaran kita, anggaplah kita melakukan gerakan meditasi melalui sebuah pose asana, melihat ke dalam diri kita seutuhnya. Kembali lagi kepada fascia. Apakah itu fascia? Fascia adalah sebuah kayak semacam jaringan atau web kayak gitu, seperti jaringan laba-laba yang menyebar luas ke dalam tubuh kita, di mana bentuknya seperti liquid dan itu berada di seluruh tubuh kita. Apabila kita tidak memiliki fascia, secara tidak langsung kita akan menjadi robot. Jadi seperti robot tidak ada fascia, gerakannya kayak seperti kaku begitu. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu untuk menstimulasikan fascia dalam tubuh kita melalui sebuah gerakan. Entah itu gerakan hatha yoga, vinyasa, astanga, apapun gerakan-gerakan yang sifatnya melakukan suatu gerakan menstimulasikan tubuh ini bergerak itu adalah secara tidak langsung untuk membantu menstimulasikan kita punya tubuh membantu tubuh kita menjadi tidak kaku dan juga tidak berasa sakit pada satu sisi. Jadi tetaplah terus bergerak, jangan tidak bergerak, entah itu berjalan, melakukan gerakan yin yoga dan yoga, pasti akan terasa sekali. Di dalam yin memang kita menahan suatu pose ini, tujuannya adalah biar biar kita dapat men-stretchkan fascia-fascia dalam tubuh kita, bagian organ dalam tubuh kita. Kita perlu yang namanya untuk stay lebih lama di sini untuk memproduksi fascia-fascia dalam tubuh kita. Liquid ya. Oke, release secara perlahan-lahan, waktunya telah habis 5 menit, kemudian kita tutup kembali, kita goyang-goyangkan, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Goyangkan, buka tutup, buka tutup. Oke, selanjutnya ini adalah favorit saya. Saya namakan, katanya orang bilang half swan ya, half swan, standing swan ya saya lupa kalau di gerakan hatha yoga, di dalam yin yoga, dikatakan sebagai itu kita ke posisi berbaring ya, teman-teman yogis. Di sini kita berbaring. Ini adalah salah satu pose favorit saya. Kenapa?
Saya pernah mengalami saraf kejepit di daerah sekitar otot groin saya. Groin itu daerah sekitar pangkal paha di bagian dalamnya. Pertama, kedua lutut kita dilakukan seperti ini. Kemudian angkat kaki kanan atau kaki sebelah kiri kita, terserah saja yang mana dipilih para yogi semua yang nyaman untuk tubuh ini. Kemudian perlahan-lahan angkat, pegang seperti ini. Yes, kita akan stay di sini selama 5 menit. Kalau ini agak sedikit berat, boleh gunakan baloknya untuk menyangga lututnya seperti ini. Nah, ini juga boleh. Nah, ini pasti lebih nyaman sekali. Nanti yang paling terasa adalah di dalam bokong kita. Kalau yang saya kan kaki sebelah kanan. Jadi bokong sebelah kanan saya yang paling terdalam, otot saya kita yang paling terdalam itu kerasa sekali luar biasa. Kerasa rasanya ketarik seperti itu. Ketarik-ketarik gitu. Jadi rasa ketarik-tertarik ini bukan karena rasa otot kita maaf, bukan tulang kita yang bertubrukan, tetapi otot. Kebetulan hari ini saya eee, banyak melakukan duduk di lantai, jadi akhirnya ada terasa sakit sekali di bokong saya. Dan entahlah ketika saya tadi saat berdiri pun agak sedikit lumayan berasa mulai-mulai nyeri-nyeri seperti gimana gitu. Dan ketika saya melakukan gerakan ini akhirnya terasa kurang nyaman. Maksudnya kayak merasa geli-geli, aduhai gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau seperti ini agak susah, boleh gunakan temboknya. Jadi tempel di tembok, kemudian kakinya seperti ini. Anggaplah, saya sedang bersandar di tembok, jadi ini tembok di depan saya, boleh seperti ini ya. Boleh juga kalau bagi yang mau tidak mau ini, jadi dipilih saja yang nyaman, saya boleh menggunakan balok saya, ini kerasa sekali, barusan saja keceklik rasanya. Jadi saya hari ini benar-benar juga melakukan gerakan bersama-sama dengan para yogis semua. Jadi jangan khawatir, kembali lagi kepada nafasnya. Kembang kempis perutnya, rasakan sensasi yang bermunculkan. Sadarilah bahwa pikiran itu berada saat ini. Gerakan ini sangat bagus sekali dilakukan apabila secara terus-menerus boleh dilakukan sebelum tidur. Saya sangat menyukai sekali gerakan ini karena gerakan ini membantu saya untuk mengurangi rasa sakit untuk di daerah bagian otot bagian paling dalam di daerah bokong saya. Saya pernah mengalami yang namanya saraf kejepit. Jadi saya tahu sekali rasanya sensasi luar biasa ketika saraf itu kejepit di daerah sekitar bokong saya. Dan saya pun mengalami kesusahan untuk berjalan. Seperti seolah-olah kakinya hilang satu. Jadi saat itu sangat sakit luar biasa. Dengan melakukan menstimulasi seperti ini sangat membantu sekali untuk mengurangi rasa sakit kejepit itu. Kalau orang bilang saraf kejepit sepertinya seolah-olah arteri kita yang menumpuk, padahal sesungguhnya ada fascia kita yang mengumpal, seperti satu titik gitu ya, jadi mengumpal dan inilah saat yang tepat kita untuk meluruskan kembali fascia kita yang terkumpal itu melalui gerakan Yin Yoga. Jadi kita tahan sesaat sebentar di sini, kembali lagi ke nafasnya, apapun itu tinggal beberapa saat lagi. Oke, perlahan-lahan geserkan propsnya, rilis. Kita rebound sebentar, luruskan kedua kaki kita. Rasakan kembali sensasi tubuh ini setelah rebound.
Oke, bawa kembali tubuhnya semula. Lakukan kedua lututnya kembali, kita akan lakukan ke arah sebaliknya. Bagi yang tidak sama dengan saya, lakukan ke arah sebaliknya. Jangan khawatir, tidak ada yang salah dan benar dalam gerakan Yin Yoga, tapi cobalah ikutin dari tubuh kalian. Boleh letakkan kembali propsnya, atau bagi yang menempel di dinding, go ahead, silakan lakukan kaki kiri, letakkan kaki kirinya di atas paha sebelah kanannya, kemudian pegang lutut kita, ya seperti ini. Kalau yang di dinding boleh seperti ini contohnya ada perumpamaan dinding di sini, boleh seperti ini ya. Kalau bagi teman-teman yang di dinding yang malas juga, maksudnya yang, "Aduh aku lagi hari ini malas," go ahead rentangkan kedua tangannya, biarkan dia menempel seperti itu. Ya, jadi boleh ya, kalau memang terasa kurang nyaman. Saya memilih seperti ini karena saya lagi malas banget untuk bangun menempel ke dinding saya. Karena saya lagi agak sedikit, sehari ini saya mau rileks banget di dalam gerakan Yin Yoga. Usahakanlah gerakan dalam Yin Yoga ini ke tubuh kita ini rileks. Jangan tegang, karena kalau tubuh kita tegang, secara tidak langsung kita menstimulasikan hormon-hormon yang tidak baik dalam tubuh kita. Seperti halnya kalau orang stres. Orang stres biasanya otot-ototnya atau arterinya menjadi tegang. Jadi akhirannya dia memproduksi hormon-hormon yang tidak sehat ke dalam tubuhnya. Dan kalau misalkan kita rileks, kita nyaman, secara tidak langsung kita menciptakan suatu hormon-hormon kebahagiaan ke dalam tubuh kita, dan secara tidak langsung tubuh ini bisa membengkeli tubuh diri diri kita sendiri. Salah satunya dengan yin ini sangat membantu sekali untuk membengkeli diri kita. Ya, tetap stay dan di sini coba kita akan hening di sini. Kembali lagi ke nafasnya. Bawa kembali sensasi diri kita berada saat ini. Ajak pikiran untuk berada saat ini. Sadarilah saat ini saya sedang apa. Kembalikanlah ke nafas. Rasakan sensasi nafasnya. Saya merasakan saat ini, merasakan otot di bagian sisi sebelah kiri saya, terutama di dalam bokong otot saya, di bala bokong, bagian terdalam otot saya, kerasa sekali sedang distimulasikan. Bagi yogis yang tidak terasa, jangan khawatir. Kalau tidak terasa, tidak ada masalah. Coba untuk berada saat ini, anggaplah saat ini saya sedang berlatih meditasi. Berlatih berkesadaran untuk berada saat ini. Yang paling penting dalam latihan berkesadaran adalah menyadari saat ini saya sedang apa. Itu yang paling terpenting, sangat membantu sekali untuk mengatasi problema-problema dalam hidup kita, terutama mengatasi soal stres. Kita jadi tidak gampang bereaksi, malahan kita akan cenderung ketika pada saat kita bereaksi, kita menyadari pikiran kita mau marah. Oke, perlahan-lahan kita rilis, kemudian luruskan kedua kakinya kembali. Luruskan kedua kakinya, rasakanlah sensasi kita rebound tubuh kita.
Oke, perlahan-lahan kita ke pose yin berikutnya, yaitu sphinx pose. Perlahan-lahan ya, aduh, ouch, kerasa sekali punggung saya. Oke, kita ke balik badannya ke arah seperti ini. Kalau di dalam istilah saya di kota Kalimantan Timur terlungkup, artinya menghadap ke bawah seperti ini ya. Kita bentuk seperti sphinx pose seperti ini. Ya, seperti ini teman para yogi semua. Kita akan stay di sini. Kalau memang mau menambah sensasi yang lebih deeper di daerah lumbarnya, boleh angkat kedua lutut ke atas seperti ini. Kalau saya mau yang seperti ini boleh, go ahead silakan. Dengarin suara tubuh kita mau seperti apa, bukan seperti saya. Saya hanya memberikan guidance kepada para yogis semua, mau seperti apa. Boleh ditambahkan seperti ini biar terasa sensasinya lebih dalam. Kalau mau lebih dalam lagi, boleh disatukan telapak kaki kita seperti ini dan kemudian turunkan lagi. Ini akan terasa sekali lebih dalam, di mana kepada target area kita adalah daerah lumbar kita. Jadi terasa sangat luar biasa, kayak tajam banget di daerah lumbar kita, sangat bagus. Berarti menandakan hal yang bagus ya, kalau saya bilang berarti tubuh ini sedang merespon dan artinya tubuh ini sedang distimulasikan fascia kita supaya bekerja menjadi lebih maksimal. Jadi fascia kita lebih tersebar-sebar lagi, tidak menggumpal di satu sisi. Sepertinya nampaknya karena saya terlalu banyak duduk hari ini mengakibatkan saya punya lumbar agak sedikit mengalami rasa sensasi yang sangat luar biasa. Ya, kita sudah 2 menit di sini, kita akan hening sejenak di sini. Dan apabila teman-teman yang kembali seperti ini, boleh kedua sikunya diangkat ke seal pose. Seperti saya seperti ini. Ketika pada saat seal pose, boleh selebar ini, boleh juga mau seperti ini. Boleh juga minta bantuan dari gulingnya, go ahead juga. Jadi taruh di depan dada. Taruh seperti ini juga boleh. Ya, seperti ini juga boleh. Seperti ini ya. Kayaknya nggak ngefek ya. Ya, seperti ini juga boleh ya. Kalau yang dari tadi spin kayak gini mau pakai ini juga boleh. Oh ya, kalau misalkan lututnya sensitif, boleh dilapisin dengan handuknya ya. Saya memilih seperti ini biar saya terasa tajam sekali. Ya, seperti ini juga boleh. Tinggal beberapa saat lagi, boleh lututnya dijadikan satu lagi kalau emang mau terasa lagi. Kalau ini kerasa tajam sangat luar biasa di diri saya dan saya tidak akan melakukannya terhadap diri saya akan melakukan seperti untuk diri saya. Ya, kita akan stay beberapa saat lagi di sini. Boleh gunakan nafasnya. Inhaling, tarik nafas. Exhale, hembuskan. Inhale, exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. Kembali ke fokusnya ke nafas. Jangan fokuskan kepada rasa sakit yang muncul, tetapi cobalah fokus kepada nafas kembali. Biarkan ketika tubuh ini menarik nafas, dia menyebar kepada rasa sensasi yang muncul di dalam tubuh ini. Oke, perlahan-lahan rilis, perlahan-lahan turunkan badannya. Perlahan-lahan, boleh geser propsnya mungkin. Terus seperti anak sekolah, ketika kita di sekolahan, boleh dahi kita ditumpukan di kedua lengan kita. Ya, boleh juga, boleh pipinya ditidurkan ke arah menyamping seperti ini, go ahead ya. Silahkan dipilih yang mana yang nyaman kepada tubuh diri kalian masing-masing. Kalau saya memilih seperti ini, kembali lagi kepada nafasnya.
Dari sini perlahan-lahan bangkitkan tubuhnya ke child pose sebentar. Boleh pada saat child pose, boleh kedua tangannya di belakang, boleh seperti saya, dipilih yang mana yang nyaman ya. Oke, dari child pose, bangkitkan tubuhnya, kita langsung ke table pose. Jadi kita ke table pose. Ini adalah satu favorit saya. Bawa kedua jari kanan dan kirinya ke depan, kemudian perlahan-lahan turunkan dadanya ke melting heart. Saya akan kasih alternatif kepada teman-teman para yogis yang kalau memang susah melakukan melting heart seperti itu, boleh menggunakan baloknya atau gulingnya ataupun bantalnya ya. Seperti ini. Kalau yang bagi memang susah sekali, boleh seperti table pose, kemudian kedua tangannya ke telapak tangannya melampaui, boleh seperti ini. Kalau memang dekat sama tembok, boleh memanfaatkan temboknya. Bagi yang sensitif sekali dengan lututnya, boleh dilapisin, dilipat pakai handuk. Jadi, bagi yang dekat tembok, boleh seperti saya kayak gini, lakukan seperti ini. Ini juga sama seperti melting heart. Apabila teman-teman di kantor di kantor melakukan gerakan yoga seperti ini sangat membantu sekali, termasuk gerakan standing half swan yang tadi. Nah, itu juga sama yang menstimulasi kita punya otot bagian bokong bagian terdalam. Ya, seperti ini. Jadi dipilih saja, kita langsung masuk ke pose-nya. Tahan di situ pose-nya. Saya kalau kayak gitu akan jatuh ke mikrofon saya. Jadi mau nggak mau saya harus pakai ini aja deh. Oke, tetap kurang nyaman. Mikrofon saya sering jatuh. Saya memilih tembok saja menjaga amannya. Oke. Saya sedih karena mikrofon saya sering jatuh. Ini adalah favorit saya dalam melakukan pose yoga. Kenapa ini adalah favorit saya? Karena di sini saya akan melatih yang namanya untuk daerah punggung atas saya, yaitu bagian cervical. Jadi bagian punggung atas di dekat sayap-sayap kita. Secara tidak langsung karena saya bekerja di kantoran, jadi kadang-kadang akan terasa capek sangat luar biasa di daerah sekitar punggung atas saya. Dengan saya melakukan aktivitas seperti ini, menstimulasi punggung atas saya berkurang rasa sakitnya, terutama kalau tergumpal, fascia tubuh kita akan memberikan alert atau sign atau tanda kepada diri kita. Tubuh kita perlu digerakkan, bukan hanya berada di satu titik. Lumayan ya kayak gini, saya jarang sekali melakukan pose seperti melalui tembok. Karena ini dekat sama tembok, mau tidak mau saya menjaga mikrofon saya jatuh. Jadi akhirnya saya menggunakan tembok ternyata cukup strong dibandingkan dengan melantai. Saya biasa menggunakan melantai karena melantai jauh lebih nyaman bagi saya. Setiap orang berbeda, boleh dicoba. Oke, perlahan-lahan rilis. Dari yang di table pose, boleh ke child pose ya. Silakan di child pose. Yang di table pose. Rasakan sensasinya, terutama sayap-sayap di daerah punggung atas kita. Oke, perlahan-lahan kita rilis. Dari sini kita akan menuju yang ke tinggal 3 pose lagi ya. Saya langsung ke butterfly pose karena ini juga adalah bagus sekali untuk tulang punggung kita. Jadi boleh rounding seperti ini. Ini aduh enak banget. Saya sangat menyukai sekali pose ini karena merounding punggung saya. Jadi nyaman sekali. Boleh seperti ini. Mau pakai balok ataupun apapun boleh seperti ini. Kalau mau lurus seperti ini pun juga boleh pakai gulingnya.
Jadi silakan, karena yang target area saya adalah punggung, otot-otot sekitar punggung kita, yaitu seluruh tulang punggung kita. Jadi seperti saya malah nggak nyaman ya kayak gini. Bolehlah. Oke, ini seperti itu juga boleh. Ya, saya memilih butterfly aja untuk menstimulasi untuk daerah reproduksi saya, karena ini sangat bagus sekali ya untuk teman-teman yang ada masalah di kandungan ataupun seperti kayak, sering terlambat datang bulan, ataupun lagi datang bulan, ini sangat bagus sekali. Saya sering melakukan gerakan seperti ini, karena ini sangat nyaman buat diri saya. Jadi silakan dipilih, boleh menggunakan lurus, caterpillar, boleh juga butterfly, terserah ya. Boleh menggunakan baloknya seperti ini. Boleh banget. Bagi yang fleksibel, perlahan-lahan turunlah. Jangan langsung, karena nanti akan sedikit takutnya nanti tubuh ini kaget dan tidak bisa bertahan lama. Nanti tubuh secara otomatis akan perlahan-lahan turun. So, tidak ada masalah ya. Ada orang kan yang seperti itu. Kalau saya memilih seperti ini aja. Ya, ini sangat nyaman sekali buat saya, sekaligus mengistirahatkan pikiran saya. Tinggal beberapa saat kembali, ajaklah pikiran untuk berada saat ini. Sadarilah selalu saat ini saya sedang apa? Bawa nafasnya, perut mengembung, kemudian mengempis, kembali ke nafas kita. Apabila ada sensasi tubuh yang tidak nyaman, bawa kembali dengan menggunakan nafas. Ketika kita bernafas, tarik nafas, perut mengembung. Ketika mengembus, sebarkanlah ke rasa sensasi itu. Biarkan tubuh itu memperbaiki tubuh kita, membengkeli tubuh kita. Perlahan-lahan kita keluar dari sini. Gimana? Masih tetap oke, tetap bertahan, boleh. Kemudian satukan. Boleh kembali dilekukan kembali seperti ini. Sebentar. Pandangannya boleh ke depan. Oke. Kemudian kita langsung berbaring. Kita akan melakukan twisting di sini. Kita tidak akan lama-lama di twist ya, karena waktunya. Luruskan kaki kirinya, lekukan kaki kanannya, bawa ke arah sebelah kanan. Seperti ini, twist. Tahan. Bagi yang memang ini agak susah, boleh gunakan gulingnya. Bagi yang tetap mau stay di situ, silakan gunakan gulingnya, boleh seperti ini. Ya, buka dadanya. Atau juga pakai balok.
Kalau saya suka pakai balok saja, seperti ini. Boleh diangkat lebih tinggi lagi, silakan. Bagi yang mau lagi, boleh extend, panjangkan. Wah, ini kerasa sakit luar biasa di diri saya. Saya kurang nyaman, ya ini ya contoh. Boleh juga gini, saya akan kembalikan diri saya kepada diri saya yang saya mau. Ini dia. Saya lebih menyukai seperti ini. Silakan dipilih yang mana yang nyaman kepada diri kalian masing-masing. Kalaupun misalkan ada hal yang berbeda lagi, boleh misalkan mau dua lutut dilakukan, lakukan diletakkan ke arah samping sebelah kiri, silakan. Tidak ada masalah, sama saja kita akan melakukan twist, di mana twist ini sangat bagus sekali untuk otot di perut, otot six pack kita dan juga untuk membuka paru-paru kita. Itu yang paling terpenting. Yang saya pentingkan adalah masa-masa otot ya. Tahan sedikit lagi. Oke, perlahan-lahan rilis, kita akan lakukan ke arah baliknya, perlahan-lahan transisinya. Kalau misalkan jangan terlalu cepat, ikutin irama tubuh kalian, lakukanlah sesuai dengan irama tubuh masing-masing. Jangan berdasarkan irama tubuh saya, karena setiap orang berbeda-beda. Luruskan kembali kaki sebaliknya. Kalau saya adalah kaki kanan diluruskan, kaki saya kiri saya akan lekukan, kemudian saya letakkan ke sebelah kiri. Seperti ini. Boleh lagi, boleh menggunakan gulingnya tanpa menggunakan props tiara, atau juga boleh luruskan kaki sebelah kirinya atau sebelah kanannya di extend yang di ini seperti ini juga boleh ya. Dipilih yang nyaman buat diri kalian, bukan yang nyaman untuk diri saya. Lebih cantik-cantikan untuk kesan cantik-cantikan. Benar atau salahnya. Jadi jangan merasa khawatir, tetaplah seperti ini.
Oke, perlahan-lahan rilis. Kita luruskan kedua kaki kita akan langsung masuk ke Savasana. Izinkan dan rilekskan tubuh sekujur tubuh ini. Letakkan kedua telapak tangan kalian di samping pinggang kita sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Luruskan kedua kaki, boleh pointing atau jatuh ke samping. It's okay. Lakukanlah sesuai dengan irama tubuh ini. Biarkan tubuh ini beristirahat penuh di sini. Rasakan kembali sensasi nafasnya. Apabila para yogis tertidur di sini, biarkan tubuh ini tertidur, karena saya yakin para yogis semua berada di rumah saja. Jadi tidak usah khawatir apabila ketiduran. Jadi biarkan tubuh ini beristirahat penuh, karena tubuh kita telah kita streskan dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jadi tidak perlu khawatir apabila ketiduran. Perlahan-lahan goyangkan kakinya, tangannya, kemudian kepalanya gelengkan ke kiri dan ke kanan. Rapatkan kedua kakinya, luruskan kedua tangannya ke atas. Stretchkan. Kemudian lekukan kedua lututnya. Letakkan di satu sisi, entah itu sisi kiri atau sisi kanan, terserah masing-masing para yogis. Kemudian gunakan lengannya untuk menumpuk kepalanya. Kemudian bangkitkan ke posisi duduk. Perlahan angkat tubuhnya ke atas. Rangkapkan kedua tangan di depan dada. Marilah kita bersyukur kepada alam semesta. Kita masih diberikan nafas sampai pada hari ini. Kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat dan masih bisa berlatih kesadaran melalui gerakan Yin Yoga. Semoga latihan ini dapat memberikan manfaat kepada para yogis semua, sehat selalu, serta berbahagia selalu. Marilah kita pancarkan pikiran kita kepada alam semesta dengan mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, namaste.